selamat siang Mas. Siang. Masnya dari mana nih? Kalau boleh tahu? Deket sih, saya Bekasi juga. Oh di Bekasi juga. Cuma baru beres mancing tadi sama teman. Oh, Langsung kesini sih. zaman sekarang masih seru ya Mas mancing? Iya, buat ngisi waktu luang. Iya nggak Buat apa-apa lihat sih. teman juga. Oke, mungkin biar sesi konselingnya makin enak, mungkin Masnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Ilham. Umur 20 tahun. Kebetulan saya buruh pabrik di daerah Bekasi. Oke. Tadi Mas Ilham sudah memperkenalkan dirinya, sekarang gantian saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Arsaniki Fitriasi. Saya kali ini adalah seorang konselor yang akan mendampingi Mas Ilham untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Mas Ilham alami. Sebelum memulai sesi konseling, mungkin saya akan menjelaskan beberapa asas yang ada di dalam sesi konseling ini. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana Mas Ilham tidak usah khawatir cerita yang Mas Ilham ceritakan kepada saya itu saya jamin 100% kerahasiaannya. Kemudian ada asas keterbukaan, di mana Mas Ilham harus menceritakan semua yang Mas Ilham alami secara terbuka dan jujur. Kemudian ada asas kesukarelaan, jadi Mas Ilham bercerita tanpa adanya paksaan, yaitu dengan secara sukarela. Kemudian saya ingin memastikan juga Mas Ilham di sini merasa nyaman, dan ingin Mas Ilham tahu bahwa di dalam ruangan ini semua cerita yang Mas Ilham ceritakan 100% dijamin keamanannya. Kira-kira Mas Ilham mengerti? Gitu. Oke, mungkin saya ingin tahu terlebih dahulu apa alasan Mas Ilham datang ke sini pada hari ini? Ya, terima kasih. Saya memiliki masalah pada pekerjaan saya. Kebetulan saya juga masih terbilang baru di pekerjaan seperti ini. Saya merasa ada kesenjangan di antara tim pada pekerjaan saya, yang mana itu terdapat senioritas, bisa dibilang begitu, yang kadang memperlakukan saya semena-mena, lalu terdapat ketidakadilan yang saya dapat. Mungkin itu saja sih. Oke, baik. Saya mengerti apa yang Mas Ilham alami. Saya mengerti apa yang dirasakan oleh Mas Ilham, tapi saya ingin bertanya juga, bagaimana yang ada di pikiran Mas Ilham ketika berhadapan dengan tadi permasalahannya senioritas ya di tempat kerjanya Mas Ilham. Kira-kira apa yang Mas Ilham pikirkan ketika Mas Ilham berhadapan dengan permasalahan senioritas tersebut? Saya terkadang merasa perlakuan yang semena-mena, mungkin seperti berlebihan, padahal itu bukan yang seharusnya saya kerjakan. Terus juga mungkin karena faktor usia saya yang masih muda ini, kadang ide-ide saya kurang dilibatkan pada pekerjaan saya. Mungkin sepertinya saya masih kurang memiliki banyak pengalaman. Kejadian itu juga tidak hanya di saat jam kerja, yang mana saya pada istirahat tuh saya hanya itu saya dengan kesendirian saya sih.
orang masih berpikir seperti itu. Oke. Jadi pemikiran ini mungkin sangat kuat ya di dalam diri Mas Ilham. Mungkin kita dapat menguji kebenarannya apakah yang ada di pikiran Mas Ilham ini benar. Tadi karena faktor usia sama karena kurangnya pengalaman ya. Nah, kira-kira Mas Ilham menyikapi faktor tersebut itu bagaimana? Kedua faktor tersebut. Ya, saya tidak bisa dipungkiri mungkin setiap manusia itu akan nggak lepas dari yang namanya senioritas. Tapi saya merasa ada kecemasan yang berlebih pada saya. Saya kadang sampai ingin nggak semangat gitu, kerja juga kadang ya ingin berhenti aja gitu. Cuma untungnya saya masih punya hobi sih, saya nyaman dengan di teman saya yang notabene-nya ada di pemancingan saya ini. Oke, jadi Mas Ilham terbantu semangatnya oleh lingkungan teman di pemancingannya Mas Ilham ya. Pasti sangat rasa tidak enak ya ketika bekerja karena merasa cemas, tertekan oleh adanya senioritas tersebut. Betul. Sebenarnya apa yang sudah Mas Ilham sampaikan tadi tentang setiap orang tidak terlepas dari senioritas tadi, mungkin itu merupakan wawasan yang bagus, cuma mungkin kita dapat merubah pemikiran negatif tersebut ke arah yang lebih positif. Contohnya, walaupun umur Mas Ilham ini lebih muda dibanding senior-senior Mas Ilham, tapi Mas Ilham harus percaya bahwa ide-ide yang Mas Ilham punya itu dapat berharga untuk tempat kerja Mas Ilham. Dan Mas Ilham juga harus berpikir seperti merelaksasi pikiran Mas Ilham juga, seperti bahwa tindakan senioritas ini tidak berpengaruh pada penilaian saya di tempat kerja, seperti itu. Ya, kebetulan juga saya seringkali dapat kenyamanan di hobi saya ini dalam hal memancing kebetulan. Nah, mungkin dari kegiatan tersebut Mas Ilham bisa membiasakan diri Mas Ilham seperti membuka interaksi dengan teman-teman kerja Mas Ilham. Kan Mas Ilham sudah belajar berinteraksi di lingkungan pemancingan Mas Ilham. Mas Ilham juga mungkin dapat membuka interaksi di tempat kerja Mas Ilham. Kalau Mas Ilham tadi merasanya seperti disudutkan ya oleh teman-teman pekerjaan Mas Ilham, ketika istirahat juga. Nah, mungkin di saat istirahat itu Mas Ilham bisa membuka obrolan terlebih dahulu kepada para senior Mas Ilham. Baik, akan saya coba ke depan. Nah, kira-kira setelah kita udah ngobrol dari tadi nih, kira-kira pemikiran Mas Ilham sekarang gimana nih tentang permasalahan yang Mas Ilham alami? Ya, seperti yang ibu katakan tadi sih, saya dapat poinnya bahwa membuka obrolan mungkin untuk saya tidak sungkan. Lalu tidak masalah umur sih, seperti itu. Jadi umur itu tidak jadi penentu ya untuk Mas Ilham bisa mengeluarkan ide-ide yang Mas Ilham punya. Siapa tahu nanti ide-ide Mas Ilham ini lebih bagus daripada senior-senior Mas Ilham. Jadi saya rasa Mas Ilham tidak perlu takut untuk mengutarakan ide-ide yang Mas Ilham punya, karena siapa tahu ide-ide yang Mas Ilham punya ini sangat berharga di tempat pekerjaan Mas Ilham. Lagi pula, menurut saya senioritas itu tidak akan berpengaruh pada penilaian Mas Ilham di tempat kerja.
Kira-kira bagaimana Mas Ilham? Ya mungkin dari wawasan yang seperti tadi Ibu bilang, saya bisa lebih tenang sih dengan ini. Jadi gimana nanti ke depannya Mas Ilham mau mencoba seperti apa nih? Ya saya akan, ya bisa jadi saya akan datang untuk ngopi bersama sih pada saat jam istirahat. Oke, berarti Mas Ilham udah ada keinginan untuk berinteraksi ya dengan Iya. senior Mas Ilham. Nah, mungkin dengan adanya interaksi tersebut akan mengurangi rasa cemas Mas Ilham terhadap senior Mas Ilham atas ketakutan-ketakutan Mas Ilham yang Mas Ilham pikirkan. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang ingin Mas Ilham sampaikan? Saya rasa cukup sih, saya Cukup. sudah merasa lebih lega juga sih. Oke, jadi kesimpulannya mungkin nanti Mas Ilham bisa membuka interaksi ketika jam istirahat ya. Tadi Mas Ilham mau mencoba untuk mengajak senior Mas Ilham untuk ngopi ya. Mungkin nanti dari interaksi tersebut mungkin akan mengubah yang katanya Mas Ilham tadi ada jarak, mungkin menjadi tidak ada jarak lagi, dan ketakutan-ketakutan atas kecemasan yang Mas Ilham pikirkan itu mungkin nantinya bisa hilang. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih, saya rasa cukup. Baik, terima kasih. Selamat siang Mas Ilham. Siang. Apa kabar ini hari ini? Alhamdulillah masih baik. Jadi ini merupakan sesi konseling yang kedua ya, kita pertemuan yang kedua. Mungkin sebelum memulai sesi konseling pada hari ini, saya ingin mengingatkan kembali dari sama seperti sesi konseling yang pertama, bahwa saya ingin Mas Ilham merasa nyaman dan tahu bahwa dalam sesi konseling ini semua permasalahan yang Mas Ilham alami akan dijaga kerahasiaannya. Nah, kira-kira mungkin ada yang mau Mas Ilham sampaikan terlebih dahulu kepada saya tentang apa yang Mas Ilham alami lagi? Iya, membahas dari yang sebelumnya, saya sudah melakukan juga cara-cara yang sebelumnya dijelaskan, seperti sudah mulai berinteraksi, namun kecemasan itu masih terdapat di diri saya. Dan mungkin kalau sebelumnya kita sudah memakai relaksasi ini, mungkin kali ini saya akan menerapkan teknik EFT atau emotional freedom technique. Jadi dimana teknik ini dapat membantu Mas Ilham untuk melepaskan kecemasan atau emosional yang ada dalam diri Mas Ilham. Kemudian apakah ada yang ingin Mas Ilham sampaikan sebelum saya lanjut kepada teknik tersebut? Iya, saya dalam interaksi tersebut juga saya suka tergesa-gesa seperti itu, kayak kadang gelisah, seperti jadinya berkeringat, tremor kadang. Terus juga mungkin dalam interaksi tersebut juga membuat saya juga terburu-buru gitu ya. Saya kurang masih PD-nya belum dapat sih. Jadi ada kecemasan yang berlebih ya di dalam diri Mas Ilham. Seperti itu. Mungkin saya rasa teknik EFT ini dapat berguna untuk
meredamkan kecemasan yang ada dalam diri Mas Ilham. Apakah Mas Ilham bersedia untuk kita mulai? Nanti Mas Ilham dapat mengikuti arahan-arahan yang saya berikan ya. Jadi teknik ini tuh adalah teknik tapping yang kita dapat melakukan teknik tapping ini pada titik teratektor yang berada di luar sisi tangan yang berada di bagian bawah kelingking. Di sebelah sini kita bisa mengatupkan dengan kedua jari kita seperti ini, sambil Mas Ilham mengikuti perkataan saya ya. Meski saya merasa tidak dihargai dan terintimidasi, oleh senior di tempat kerja saya akan menerima diri saya sepenuh hati. Kemudian pada titik yang kedua itu terdapat di atas kepala sebelah sini, Mas Ilham dapat kembali mengetuk kembali sambil mengatakan saya merasa terintimidasi oleh senior dan tidak dihargai di tempat kerja, tetapi saya memilih untuk melepaskan perasaan ini. Baik, sudah cukup baik. Kemudian ada bagian ketiga, yaitu di sekitar alis ini, di bagian ujung kedua alis di sebelah sini. Ya, Mas Ilham dapat mengetukkan sambil mengatakan saya merasa bahwa saya tidak punya suara di tempat kerja. Tetapi saya tahu ide saya layak untuk dihargai. Baik, kemudian ada di bagian bawah mata sebelah sini, Mas Ilham dapat mengetukkan sambil mengatakan saya melepaskan perasaan ini, perasaan yang tidak cukup baik, dan saya memilih untuk merasa dihargai di tempat kerja. Baik, kemudian berikutnya ada di titik bawah sini, di bawah mata, lurusan dengan hidung. Kemudian sambil mengatakan saya memilih untuk percaya pada diri saya sendiri dan kemampuan saya untuk berkontribusi di tempat kerja. Kemudian ada di bagian bawah hidung di sebelah sini, Mas Ilham dapat mengatakan saya melepaskan semua ketegangan dan kecemasan yang saya rasakan terhadap senioritas, dan saya memilih untuk merasakan untuk lebih percaya diri lagi. Kemudian berikutnya ada di bagian dagu di sebelah sini, Mas Ilham dapat mengatakan saya percaya pada nilai saya di tempat kerja, dan saya percaya bahwa saya akan dihargai. Kemudian titik terakhir ada di bagian dada di sebelah sini, ya, dua. Saya melepaskan semua kecemasan ini yang berhubungan dengan senioritas
fleksibilitas, dan memilih untuk lebih percaya diri. dan memilih untuk lebih percaya diri. Kira-kira bagaimana perasaan Mas Ilham? Efektif seperti ini. Tadi yang Mas Ilham lakukan sudah cukup baik untuk mengikuti arahan saya. Mungkin nanti kalau Mas Ilham merasakan kecemasan lebih lagi, saya ingatkan bahwa teknik ini dapat digunakan ketika Mas Ilham sedang merasa kecemasan yang berlebih dalam diri Mas Ilham. Kira-kira ada yang disampaikan lagi oleh Mas Ilham? Saya merasa lega seperti ada refleksi juga sih pada tubuh saya. Bagus, Mas Ilham tadi juga sudah mengikuti dengan baik. Kira-kira ada lagi yang ingin Mas Ilham sampaikan? Terima kasih Mas Ilham. Terima kasih.